Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku yang kukasihi dimanapun berada, semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Renungan kita pada pagi hari ini Selasa 31 Mei 2022 dengan judul Hukuman Tuhan yang sangat ringan. Ayatnya terdapat di dalam Esra 9 ayat 13. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Kesabaran yang telah ditunjukkan Allah kepada orang jahat telah memberanikan manusia dalam pelanggaran. Tetapi hukuman mereka sekalipun sudah lama ditunda pasti akan dilaksanakan dengan amat mengerikan. Sekalipun ia tidak bersuka-suka dalam pembalasan, ia akan melaksanakan hukumannya ke atas orang-orang yang melanggar hukumnya. Ia terpaksa berbuat hal ini untuk memelihara penduduk bumi dari kemerosotan dan kehancuran yang menyeluruh. Agar dapat menyelamatkan beberapa orang, maka ia harus menumpas mereka yang telah menjadi keras di dalam dosa. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sesekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oleh perkara-perkara hebat di dalam kebenaran, ia akan membenarkan wewenang hukumnya yang diinjak-injak itu. Dan kenyataan yang sama bahwa ia merasa enggan melaksanakan hukuman yang adil itu, menyaksikan betapa kejinya dosa-dosa yang telah menyebabkan datangnya hukumannya dan betapa hebatnya pembalasan yang menunggu orang yang melanggar. Sejak dahulu dia memohon kepada orang-orang yang bermasalah yang mengaku namanya untuk bertobat dan berbalik dari cara jahat mereka. Sekarang seperti saat itu, melalui mulut hamba-hamba pilihannya, dia meramalkan bahaya di depan mereka. Dia membunyikan suara amaran dan menegur dosa sama seperti di zaman Yeremia. Tetapi Israel di zaman kita memiliki godaan yang sama untuk mencemooh dan membenci nasihat seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel dahulu kala. Mereka terlalu sering menutup telinga terhadap perkataan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk kepentingan orang-orang yang mengaku memiliki kebenaran. Meskipun Tuhan dalam belas kasihannya menahan untuk sementara waktu pembalasan dosa mereka, dia tidak akan selalu menahan tangannya, tetapi akan menindak kesalahan mereka dengan penghakiman yang benar. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentunya perenungan kita pada saat ini menjadi satu teguran yang keras untuk dapat mengingatkan kita bahwa penghukuman tetap akan dilaksanakan bagi setiap orang yang melanggar hukumnya. Allah memang tidak suka untuk melaksanakan hukuman itu, tetapi demi keadilan dan untuk bagaimana cara menyelamatkan yang benar, maka dia harus melaksanakan itu. Semua itu adalah oleh karena kasih-Nya. Dan yang pasti untuk kita imani bahwa akan tiba saatnya semua kebebalan hati, bahkan roh yang tidak memiliki pertobatan, maka akan memperoleh akibat daripada pelanggaran-pelanggaran mereka. Hukuman itu akan dinyatakan oleh Tuhan pada akhirnya, yang mana sekarang ini mungkin kita tidak merasa bahwa itu menjadi satu beban. Oleh karena pikiran manusia disibukkan dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi pada puncaknya pilihan hanya dua. Apakah kita selamat atau kita akan berada dalam penghukuman itu? Semoga hari ini kita memperoleh kekuatan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau untuk kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia dan memiliki satu perjanjian ya Tuhan. Bila mana kami setia, maka kami diselamatkan. Tetapi sebaliknya, bila mana kami tetap ada di dalam dosa-dosa dan pelanggaran, maka penghukuman akan menjadi bahagian kami. Semoga kami dikuatkan untuk setia kepadamu. Hari ini ya Bapa, tolonglah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kesaksian-kesaksian kami, Yesus dinyatakan banyak orang yang akan menerima Engkau
dan melihat Engkau. Bapa di sorga memberkati umat-umat Tuhan dalam segenap keperluan dan kebutuhan, agar kiranya selalu terpenuhi melalui berkat-Mu ya Bapa. Usaha tangan pekerjaan apa saja yang dilakukan umat Tuhan yang berkenan bagi Tuhan dapat menjadi berkat sukacita bagi kami semuanya. Hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, dalam keadaan lemah dan terbaring, baik di rumah demikian juga di rumah sakit. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka, mengangkat sakit penyakit dan memberikan pemulihan ya Bapa. Juga hamba-Mu berdoa bagi anak-anak kami yang berada di dalam pendidikan mereka yang sedang menempuh akan ujian saat sekarang ini. Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa, supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan semoga itu untuk menjadi berkat bagi masa depan mereka. Tuhan peliharakan hidup orang-orang muda ini juga untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja. Tak lupa mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, baik merayakan hari ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir mereka. Tuhan menambahkan kebahagiaan, sukacita surga, demikian juga panjang umur, dan Tuhan akan sertakan dengan berkat-berkat yang memenuhi kehidupan jasmani di setiap hari, sehingga umat-umat Tuhan setia di dalam menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami, karena doa ini diserahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.